Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini spesial tanggal 27 Mei 2021 di hari Kamis. Nah, sebelum itu saya dan seluruh kru dan staff dari Silent Trader Academy mengucapkan selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2565 Buddhis Era. Ya, Sabe Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, selamat merayakan ya untuk teman-teman kami yang Buddhis seperti itu. Oke, nah semoga juga harapannya di bulan Juni nanti ya market kita akan segera recovery seperti itu. Portofolio kita akan semakin membaik dan bahkan bisa kembali ke jalur positif. Amin. Oke, lalu buat teman-teman yang tidak merayakan, selamat berlibur 1 hari. Ya, lumayan untuk melepas penat dari market, baik itu kripto ataupun stok. Ya, tadi saya cek hari ini kriptonya sudah lumayan rebound. Ya, stok kita juga cukup lumayan rebound. Nah, ini menarik nih, hari ini IHSG kita menarik. Ya, tepat seperti prediksi yang saya bilang bahwa entah bagaimana caranya asing atau bandar lokal akan coba menjaga. Ya, ini analogi yang sudah saya ceritakan kemarin nih, bahwa kalau sampai dibuat jatuh ke 5.200 di bawah MA 200 itu sayang. Ya, bisa sih ya, karena memang ada satu garis lagi yang dijadi acuan, tapi garis yang dijadiin acuan ini tidak semua orang paham. Gitu. Ya, tidak semua orang paham garis ini. Ya, tidak semua orang paham tentang garis ini. Jadi ketika mereka melihat MA 200, semua orang tahu karena ini hal umum. Kalau sampai ini jebol akan terjadi panic selling. Jadi alhamdulillahnya selama seminggu ini ketahan. Ya, start 2 hari ini market kita cukup ketahan lah. Ya, pergerakannya di range yang sempit. Sempat hike 1,47%, banking tadi pada perkasa ya, BRI kembali balik di atas 4.000 gitu. Buat teman-teman yang serok waktu BRI di bawah 4.000 sih udah cuan banget. Ya, dapatlah 4%. Ya, belum lagi BCA, BMRI, BBNI. Lalu ada lagi Arto ya, yang market cap-nya besar. Jadi jangan salah ya, Arto ini udah termasuk atau memiliki market cap ya, atau market kapitalisasi yang cukup besar gitu. Jadi ada sedikit ya, ada pengaruh lah. Ya, ada pengaruh untuk si Arto. Ya, karena market cap-nya ini udah 161 triliun seperti itu. Ya, jadi ini market cap yang menurut saya cukup besar. Bahkan untuk Bank BNI saja itu market cap-nya cuma 99,3. Ya, Anda bayangin market cap Arto ini jauh lebih besar. Lalu ada lagi MTech gitu ya. Itu market cap-nya 139. Jadi banyak emiten yang hari ini naik ya, salah satunya didukung sama Bank Arto tadi. Ya, Anda kalau cek foreign-nya ya, ini Pegas, Bovin, ASI. Oke, ini Bovin asingnya jualan ya, markup sambil distribution. Pegas ya, asingnya markup sambil distribution gitu ya. Lalu yang info siapa? Arto, 270 miliar dia sendiri. Jadi kalau Anda lihat nih, market kita hari ini outflow-nya kan total 289 di pasar reguler. Nah, sebenarnya kalau Arto kita keluarin itu inflow asing kita cuman sekitar 20 miliar doang. Kecil sekali inflow-nya. Ya, tapi karena Arto masuk jadi inflow-nya besar. Ya, total itu 400 miliar. Dari kemarin ini sudah cukup oke. Jadi 2 hari kemarin nih total inflow-nya sudah hampir sekitar 700 sampai 800 miliar. Inflow, sorry, bukan outflow. Jadi ini jadi pertanda bagus. Mungkin ya ini sudah price in ya, karena teknikalnya belum patah juga di MA 200. Banyak juga beberapa saham yang cukup rebound, hampir merata, construction, komoditas ya, Antam dan kawan-kawan, Breeze. Pokoknya yang sudah turun dalam hari ini mayoritas kompak rebound, hampir merata. Banyak juga emiten yang kena di MA 200 habis itu rebound lagi, jadi false break. Nah, kalau seperti ini ya harapannya di bulan Juni akan recovery. Ya, bukan berarti langsung naik. Ya, bukan berarti langsung naik, tapi dia akan rounding. Entah dia buat pattern double bottom lah, entah dia rounding seperti yang saya cerita, tapi yang jelas ada prospek. Ya, cepat lambat ada prospek.
Nah, untuk konfirmasi sebenarnya market kita butuh berhasil berada di atas 5.850-an dulu. Yang tadi gagal ditebus. Ya, tadi sampai 5848 nggak kuat, drop lagi. Nah, kalau dia tidak bisa balik, ini namanya pullback. Ini namanya pullback untuk lanjut turun. Jadi seperti ini nih. Dia kan di sini breakout waktu market turun 2% di tanggal 17 Mei habis lebaran. Ya, di sini breakout, di sini breakdown, ya. Nah, dia kan butuh konfirmasi 5 candle. Kalau saya biasa pakai patokan 5 candle. Nah, kita lihat di sini 5 candle masih di bawah 5850. Artinya kita bisa bilang 70% ini breakdown. Nah, penentuannya kalau market nggak bisa nge-push balik di 5850 ke atas, maka potensi market masih akan turun. Jadi Anda jangan senang dulu, ya. Mungkin untuk sekarang analogi saya berlaku, tapi kalau dia nggak kuat nge-push naik juga, ya potensi akan ngedrop. Atau yang saya lihat dia akan bergerak di range sideways yang baru di sini. Ini range sempit nih. Ya, sampai nanti dia buat pattern dan sebagainya, baru breakout dari konsolidasi. Ini outlook yang saya lihat seperti itu. Dan tentunya kita tahu bahwa di luaran ya, di bursa Asia gitu ya, bursa-bursa Europe Dow sudah mulai stabil ya, karena memang minggu kemarin tuh worst banget ya, bursa luar hancur, lockdown dan sebagainya, COVID di Asia, di US sana terkait inflasi, tapi alhamdulillah sudah recovery lagi seperti itu. Bahkan kalau kita cek Nikkei sudah mulai kembali recovery, Shanghai Hong Kong juga kuat banget. Bahkan kalau kita lihat strike time index-nya Singapura itu juga balik lagi di atas 3.100-an. Jadi yang saya lihat bahwa udah mulai pada recovery ya, isu negatif mulai reda dari luar, tinggal yang kita khawatirkan ialah isu dari dalam negeri. Ya, ini sudah memasuki minggu kedua after lebaran. Jadi biasanya kalau masa inkubasi varian COVID itu kan 1-3 minggu baru terdetek. Nah, amit-amit gitu ya, waktu itu kan tempat wisata penuh dan sebagainya. Kalau sampai terjadi klaster penularan yang baru, yang rapid secara cepat, amit-amit ya, sekali lagi ya, ini bisa mengganggu market kita. Jadi tidak perlu sentimen luar, sentimen dalam negeri pun bisa menghancurkan IHSG. Jadi posisinya ngawang nih, belum ada confirmation apapun. Jadi seperti yang saya bilang ke teman-teman di grup, kalau ada yang bisa dimanfaatkan untuk exit dulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, ini untuk outlook terkait market. Ya. Oke, lalu just information buat teman-teman yang mau join VVIP hari ini. Ya, silakan join ke t.me/silenttraderacademy seperti itu. Oke, nanti Anda ketika join Anda bisa chat ke si staff saya. Ya, ini paketnya Anda bisa baca. Jadi Anda kalau mau trade bersama kita, ya, profit bersama-sama, dikawal bersama-sama, dapat ilmu, dapat wawasan, dapat channel, koneksi, relasi dan sebagainya, Anda wajib banget join. Saya yakin tidak akan rugi gitu ya Anda join di sini, karena kan biaya juga sangat murah. Anda bisa compare juga di tempat lain seperti itu dengan fasilitas yang mungkin tidak ada. Ya, mobile app soon, insya Allah minggu depan, 2 minggu lagi akan launching, bot saham dan lain sebagainya. Ya, oke, jadi ada yang mau join silahkan. Lalu nextnya sebentar. Oke, nah karena saya belum terima data requestan dari staff saya akan kasih mungkin watchlist saja dulu. Ya, saya akan kasih watchlist yang masih bisa kita lirik seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat per hari ini cukup menarik. Ya, artinya banyak sektor yang menarik. Tapi balik lagi, kalau marketnya demam semuanya akan turun. Nah, tapi ada beberapa sektor yang saya lihat masih ada prospek besar
untuk main di minggu ini. Ya salah satunya ya dari sektor perkapalan. Ya ini sektor yang menurut saya masih cukup prospek. Perkapalan itu banyak. Anda silakan cari saja indeksnya. Ya tapi beberapa pantauan saya itu masih SMDR, Temas. Ya SMDR sudah agak rawan sih. Anda kalau mau spekulasi di Temas, ini sudah 3 hari drop. Ya, ini ada gap. Nah, mungkin analoginya dia akan tutup gap dulu di 28290. Di 294 ya, mungkin akan tutup gap di sini baru rebound. Jadi Temas ini bisa Anda entry spekulasi di sini. Ya, atau Soci-nya. Soci sudah 2 hari koreksi, volumenya juga kejaga seperti itu, artinya koreksi super sehat. Targetnya masih ada di sini ya, stop loss pertama di 218 kalau Anda mau, lalu nextnya di 200. Anda sesuaikan saja. Atau Anda kalau mau yang nekatnya itu di wins. For information, wins itu tadi saya bersama teman-teman di VVIP sudah serok di 113 sampai 115. Jadi salah satu keunggulan morning Anda join VVIP ya, itu ada yang namanya morning briefing VVIP. Jadi habis saya record ini nih ya, saya biasanya awalnya record dulu untuk MB VVIP untuk khusus bahas rekom yang kita bahas. Nah di sana saya cerita tuh, kemarin saya cerita wins kita antri di ARB di 113 115. Nah dapat ya, kebetulan dapat di 115. Sebelumnya kita juga sudah beli. Habis itu paginya kan rebound tuh ya, paginya sempat rebound ke 100 berapa nih? Ya pokoknya hampir ke 130-an lah tadi. Ya, TP. Habis itu serok lagi, profit lagi. Jadi kita wins ini sudah tektok. Dari technical juga menarik karena sudah koreksi 3 hari. Dia sudah berhasil masuk lagi dalam Bollingernya. Nah, ini menarik nih. Soci-nya sudah 2 hari koreksi, siap rebound. Temasnya juga sudah 3 hari. 4 hari akan potensi tutup gap, ya. 314 kurang 7%. Oh, belum tutup gap. Ya mungkin kalau tidak Kamis, Jumat. Kurang lebih dia kalau mau memang tutup gap. Ya. Winsnya juga sudah 3 hari koreksi. Lalu winsnya sendiri hari ini pun juga ada akumulasi nih. MG, YB. Ya, akumulasinya menurut saya cukup besar. Ya walaupun memang ada distribusi tapi so far cukup besar. Ya, MG akum. Gitu ya, untuk copet-copet lumayan. Jadi wins, SN2R, Soci mungkin perkapalan masih menarik ya. Lalu Crash ini baja yang mungkin tertinggal. Jadi ketika teman-temannya hancur ya, sisa si Crash sendiri gitu ya. Kebetulan kita Crash juga taking profit member kita hari ini. LK-nya keluar sesuai prediksi. Nah, yang menarik ialah LK-nya itu positif dari minus sebelumnya. Anda kan bisa baca ya, bahwa yang sebelumnya negatif untuk pertama kalinya sejak, ya saya nggak tahu nih, sejak mungkin 10 tahun silam atau belasan tahun silam atau mungkin beberapa tahun silam, akhirnya secara tahunan Crash mencatatkan laba. Nah ini baru Q4, Q1, 2-1-nya belum bisa jadi lebih baik lagi. Karena kalau kita cek ISSP Q1-nya pun juga bagus. Ya, ISSP, GDST juga Q1-nya bagus. Ya, Baja ya, saham Baja Q1-nya juga bagus. Jadi ini juga salah satu sektor yang cukup mendukung market di bulan Mei ini, sektor Baja. Ini Q1-nya bagus. Nah, sedangkan Crash belum rilis nih. Jadi kalau saya lihat alternatif saham yang lelet ya tapi belum naik ya Crash. Ya, Crash yang belum naik banyak. Seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan bisa Anda lirik, Anda bisa spekulasi lirik karena udah mulai terlihat ada akumulasi. Ya, sebenarnya sudah mulai terlihat ada akumulasi di Crash. Ya, ini sudah breakout, sudah divergence juga, artinya sahamnya turun. Ya, tapi stokastiknya naik, volumenya sudah mulai terlihat juga di sini. Ya. Lalu ada akumulasi bandar juga kalau kita cek Crash. Ya, coba kita cek. Ya, LG, MG, AO gitu ya. Kita cek apakah asing, harusnya sih bukan ya. Tapi kita cek LG baru beli hari ini. Kita lihat rata-rata di
635 masih minus, belinya 180.000 lot. Berarti kalau kita total itu hampir sekitar 10 miliar. Ya berarti tandanya ini akan masih menarik untuk swing. Karena kalau dia sampai benar-benar bisa breakout konsolidasi, ya terutama di sini nih targetnya nih 670 680, maka keras ini akan sangat luar biasa sekali. Ya secara weekly juga sudah oke banget, sudah ketahan banget, monthly-nya juga sudah confirm ya. Bulan depan masih menarik. Ini watchlist aja. Jadi baja masih oke, sektor-sektor baja, cuman mungkin saya lebih concern ke kerasnya. Ya, seperti itu. Jadi, ini watchlist yang bisa kita lirik untuk di perdagangan hari Kamis. Ya, lalu sisanya sebenarnya kita harus tunggu. Ya, kita harus tunggu kondisi market karena market kita potensi koreksi nih. Ya, market kita potensi koreksi. Lalu, satu sektor lagi yang mungkin Anda bisa perhatikan itu ada sektor ini media ya, terutama di Mari dan Aba. Ini sektor yang kompak naik dan saya lihat potensi roundingnya dekat ya. Anda kalau lihat Aba seperti itu ya, saya melihat bahwa ya ini potensi seperti ini. Cepat lambat dia akan buat higher low. Dia akan buat bener ya, higher low, low yang lebih tinggi ya, dan seterusnya seperti itu ya, dengan target dia kembali pertama berhasil di atas 250, nextnya berhasil kembali di atas 294 ke atas atau 300 ke atas. Jadi roadmap ada nih untuk swing Mari dan Aba. Anda bisa spekulasi. Untuk Mari ya, Mari sendiri sudah berhasil breakout. Sebenarnya antara breakout atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat ini pas-pasan di 296 ya. Untuk Mari seperti itu ya. Lalu kalau kita perhatikan Minora sudah di break, volumenya juga cukup oke, ada resisten juga yang berhasil dilewati di 290 ya, maka lumayan menarik ya kalau dia bisa lolos di 290 ke atas ya, di 296 sampai 300. Weekly-nya juga sudah cukup oke ya untuk Mari gitu ya. Artinya dia berhasil uji ketahan di 260. Weekly-nya cukup oke, monthly-nya juga agak rawan tapi masih dalam track yang oke, karena Anda lihat rally, koreksi, rally, koreksi, rally, koreksi. Nah, mungkin minggu depan Mari akan menarik. Jadi Mari ini ya spesial karena noise-nya ini yang lagi booming banget. Ya kalau kita tahu noise-nya bener-bener lagi booming di Mari ya, semoga sih menjadi titik balik ya untuk Mari. Hari ini akumulasi juga cukup lumayan ya, meskipun ada PD ini selalu jualan dari awal gitu, LG ya cicil jual gitu ya untuk oke, ini dari tanggal 25 ya. Untuk spesial hari ini ya ada AZ dan FS yang cukup akumulasinya lumayan. Nah, kita lihat nih ya, Mari ini apakah bisa breakout benar-benar confirm, minimal dia harus kuat di atas 290. Kalau dia kuat di 290 ya, dia akan koreksi dulu di sini. Jadi dia akan rounding sedikit baru nanti perlahan naik. Ya, jadi nggak harus naik dulu, tapi kalau dia tidak naik dia akan rounding baru nanti breakout lagi. Ya, jadi so far Mari ini masih sangat prospek. Ya. Oke, saya tidak dapat request Anda. Ya mungkin staff saya lupa rekap. Tidak apa-apa ya, mohon maaf buat teman-teman yang ada request tapi tidak terbalas. Tapi saya sudah kasih watchlist. Kurang lebih seperti ini dulu saja. Thank you teman-teman semua. Good luck untuk kita di hari Kamis dan Jumat. Ya buat yang mau join silakan banget. Welcoming banget untuk teman-teman semua. Saya tutup. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, tonton bisa langsung update. Oke? See you in the next video. Salam trader academy. Be silent, be patient, be cuan.